Assalamualaikum, hello, ni hao, annyeonghaseyo bundel. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa ya kira-kira? Ya, betul sekali, saya akan menjelaskan tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Tentunya di kondisi pandemi ini sangat cocok untuk membahas tentang global warming. Ya, yang jelas ada kaitannya kok. Yuk kita simak. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang efek rumah kaca, setelah itu baru pemanasan global. Karena seperti yang telah saya baca dan saya simpulkan, jikalau secara sistematis, efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar efek rumah kaca? Pastinya kalian berpikir bahwa rumah kaca itu adalah hal yang buruk. Daripada bingung, saya bantu jelaskan ya. Rumah kaca adalah suatu bangunan yang terbuat dari kaca berupa rumah transparan yang digunakan dalam hal teknologi pangan. Sedangkan efek rumah kaca adalah proses yang terjadi ketika gas-gas pada atmosfer bumi memerangkap panas dari matahari. Efek rumah kaca juga bisa diartikan sebagai perbuatan negatif manusia. Ini dapat terjadi ketika kaca-kaca dari rumah tersebut menyerap panas matahari dan memerangkap panas di dalamnya. Padahal, seharusnya cahaya matahari tersebut dipantulkan kembali keluar bumi. Hal ini menimbulkan gas yang disebut gas efek rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Tetapi bukan sepenuhnya salah gas tersebut kok. Apa sih penyebab efek rumah kaca? Penyebabnya adalah 80% karena manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan hutan dan pengalihan lahan, industri pertanian seperti penggunaan pupuk organik, industri peternakan seperti gas metana dalam kentut sapi, limbah rumah tangga dan limbah industri seperti karbon dioksida dan metana. Adanya efek rumah kaca ini mengakibatkan beberapa hal, diantaranya terjadinya perubahan iklim, ekosistem alam menjadi terganggu, fungsi hutan sebagai penyerap karbon dioksida berkurang, mencairnya gunung es, hingga mengakibatkan naiknya permukaan air laut, serta tenggelamnya beberapa pulau. Terus, solusinya bagaimana? Sebenarnya gampang kok, dengan mengurangi limbah dan mendaur ulang. Gunakan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi penggunaan AC atau gunakan ventilasi alami, atau bisa juga menggunakan kipas angin. Menggunakan lampu hemat energi atau produk hemat energi lainnya, serta mengurangi gas emisi kendaraan pribadi. Terus, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Jelaskan di sini kenapa saya menjelaskan rumah kaca terlebih dahulu. Pemanasan global disebabkan oleh beberapa hal seperti emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil, gas metana pada sapi, adanya gelombang panas, dan masih banyak lagi. Pemanasan global mengakibatkan kesehatan ekosistem terganggu, seperti mencairnya puncak es yang mengakibatkan air laut di utara menjadi meningkat, membahayakan ekosistem terumbu karang serta spesies yang ada di dekatnya, meningkatnya suhu air laut sehingga air laut akan terasa panas. Katak emas akan menjadi spesies pertama yang akan punah dikarenakan global warming, serta adanya perubahan iklim yang ekstrim di seluruh belahan dunia. Adapun solusi untuk menangani global warming ini, yakni sama seperti efek rumah kaca, mengurangi penggunaan fosil, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, hemat penggunaan listrik, kurangi penebangan pohon, dan belilah produk lokal agar bahan bakar yang digunakan untuk mengimpor produk tersebut berkurang, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan dalam video ini. Tetapi, jangan pikir bahwa kedua hal tersebut hanya membawa dampak buruk. Ada kok dampak baiknya, seperti hasil pertanian dan peternakan yang lebih maksimal, peningkatan ketersediaan air ketika musim kemarau, pengurangan angka kematian pada musim dingin, pengurangan penggunaan dan permintaan pemanas ruangan, serta terbentuknya jalur pelayaran baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya, yakni Pak Muhammad Ziaul Haq SPD MPD atas masukan dan supportnya, serta sumber-sumber yang telah saya gunakan untuk membuat video ini.
Tetap jaga bumi kita ya. Ingat, di dunia ini bukan cuma diri Anda yang hidup, tetapi ratusan juta manusia pun bertahan hidup di bumi ini. Jadi, jangan jadikan selfishness sebagai our lifestyle ya. Sekian, bye-bye.